Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang sangat baik ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam rangka kita tafaqquh fiddin, mempelajari dan mendalami agama. Terlebih yang kita pelajari sekarang adalah perkara yang sangat pokok di dalam urusan agama kita ini, yaitu kita mempelajari tentang apa itu tauhid dan apa itu syirik. Ya, tentunya ini merupakan perkara yang wajib, ya, dari perkara-perkara yang wajib. Perkara yang paling wajib dari perkara-perkara yang wajib, yaitu kita mengenal apa itu tauhid dan apa itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita di dalam risalah Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah. Yang intinya bahwa 4 kaidah yang disebutkan penulis kitab di sini adalah kaidah, ya, bagaimana agama yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana agama orang-orang musyrik, agar jangan sampai tertukar. Ada seorang musyrik punya agama, punya keyakinan, ya, seperti orang musyrik, jangan sampai, ya. Iya. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan 2 kaidah. Kaidah yang pertama, kita ulang sebentar, bahwa orang-orang musyrik, mereka, kesyirikan mereka adalah di dalam perkara uluhiyah. Tauhid terbagi menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Keadaan orang-orang musyrik, mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dalam perkara uluhiyah. Itu dalam perkara memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Mereka tidak mau. Adapun dalam perkara rububiyah, Allah mencipta, Allah menghidupkan, mematikan, Allah mengatur, ini diyakini oleh orang-orang musyrik. Ya, dan juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala orang musyrik juga menetapkan, juga meyakini, kecuali 1 nama, itu nama Ar-Rahman. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, penulis kitab lebih merinci. Jadi orang-orang musyrik, mereka menyekutukan Allah dalam uluhiyah. Apa maknanya orang-orang musyrik betul-betul murni beribadah kepada selain Allah? Ternyata tidak. Maka dalam kaidah kedua ini penulis kitab merinci bahwa ternyata kesyirikan orang-orang musyrik di zaman Nabi, ya, yang mereka syirik dalam uluhiyah, ternyata mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi syafaat,
dan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi kalau ditanya Bapak, orang musyrik zaman Nabi, kenapa Anda menyembah kepada berhala, kepada patung-patung, pohon-pohon, bebatuan? Mereka mengatakan, mana butuh, kami tidak nyembah mereka. Ya, tapi apa? Liuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan agar mereka sesembahan ini mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan ya, ini perincian bagaimana orang-orang musyrik di dalam mereka menyekutukan Allah dalam bab uluhiyah. Nah, adapun kaidah yang ketiga ini, kaidah ketiga ini adalah penulis kitab menjelaskan ya bahwa segala peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan syirik. Segala penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itulah yang dinamakan syirik. Tanpa dilihat dengan apa disekutukan Allah itu. Baik dengan malaikat, orang soleh, ataukah para wali dan lain sebagainya, semua dikatakan syirik. Jangan sampai mereka mengatakan, loh orang musyrik kan dulu menyembah kepada berhala, kepada patung, kami meminta kepada orang soleh. Beda dong, sama. Kita baca kaidah yang nomor 3. Al-qaidatu tsalitsatu, kaidah yang ketiga. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Bahwasanya Nabi, beliau nampak di tengah-tengah manusia yang berbeda-beda peribadahan mereka. Minhum man ya'budul malaikata, di antara mereka ada yang menyembah kepada malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya was salihin, di antara mereka ada yang menyembah kepada nabi dan orang-orang soleh. Wa minhum man ya'budul ahjar wal ashjar, di antara mereka ada yang menyembah kepada bebatuan, wal ashjar dan pepohonan. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, di antara mereka ada yang menyembah kepada matahari dan bulan. Sama enggak? Sama ya? Karena dalam cetakan yang lain itu asy-syams wal qamar didahulukan. Ya? Iya, jadi ada orang yang menyembah kepada matahari dan bulan, malaikat, nabi dan orang soleh gitu ya. Tapi kalau yang kita pegang di sini, penyebutan matahari dan bulan itu di belakangan. Jadi Rasul datang di atas muka bumi ini apa? Keadaan orang-orang musyrik macam-macam peribadahannya. Apa yang terjadi? Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Rasulullah memerangi semua kesyirikan itu dan Rasul tidak membeda-bedakan ya antara penyembah berhala dengan penyembah malaikat. Rasul tidak membedakan antara penyembahan kepada nabi dengan penyembahan kepada batu. Artinya apa? Semua peribadahan selain Allah itu yang namanya syirik, tanpa disebutkan ya apa yang mereka sembah. Pokoknya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala itu yang namanya kesyirikan. Insyaallah ya, ini kaidah sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Ini sering kita dapatkan, Mas, jangan sembarang nuduhkan orang musyrik. Kalau dulu orang musyrik zaman Nabi, sesembahan mereka patung, batu, ya jelas nggak bisa apa-apa patung. Kami ini sesembahan kita orang-orang soleh. Itu pun nggak minta kepada mereka kita. Cuman apa? Akan mereka mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan kita kepada Allah. Apa jawaban antum kalau seperti itu? Antum jawab sama, sami mawon. Ya, apapun yang kalian sembah, yang kalian minta atau kalian jadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat kesyirikan. Itulah hakikat agama orang-orang musyrik. Nah, maka Bapak sekalian, dalam kaidah yang mulia ini menunjukkan kepada kita ya bahwa Nabi SAW beliau diutus di tengah-tengah orang-orang musyrik yang peribadahan mereka bermacam-macam. Ada yang menjadikan malaikat, nabi, orang soleh, bebatuan, pepohonan, matahari dan bulan sebagai sesembahannya. Apa yang terjadi? Rasul memerangi mereka semua. Dan ini juga menunjukkan tentang apa? Tentang jeleknya perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang mana mereka ini beribadah ya tidak dalam satu usul yang sama. Mereka berbeda-beda, mereka bercerai-berai. Ya, orang musyrik ini bagaimana mereka akan bersatu? Ya, maka Allah menyebutkan wala takunu, janganlah kalian seperti orang-orang musyrik alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, yang mereka berpecah belah dan mereka bergolong-golong. Coba, sifatnya orang musyrik itu mereka berpecah belah dan mereka bergolong-golong. Sampai bab Tuhannya saja berbeda-beda. Musyrik ini Tuhannya patung, musyrik ini Tuhannya nabi, musyrik ini Tuhannya setan, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana hal ini diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 29. Allah berfirman, "Wa arbabum mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha." Ya, kata Allah, apakah sesembahan yang berbeda-beda itu, yang banyak itu lebih baik, ataukah sesembahan hanya Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Berkuasa? Gitu ya. Tentunya jawaban orang berakal, sesembahan yang satu itu jauh lebih baik. Ma ta'buduna min dunih, tidaklah kalian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala melainkan nama-nama yang telah kalian berikan nama kepadanya. Masya Allah, Bapak sekalian. Jadi bahwa peribadahan orang musyrik itu adalah peribadahan yang sangat memberatkan. Ya, kenapa dikatakan penyembahan mereka memberatkan? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tatkala memberikan permisalan antara ahlu tauhid yang mereka murni ibadahnya kepada Allah dengan orang-orang musyrik yang mereka punya sesembahan banyak sekali. Allah menyebutkan permisalan itu di dalam surat Az-Zumar ayat 29. Allah mengatakan, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah memberikan permisalan tentang seseorang yang fihi syuraka, yang seorang ini budak dan dimiliki oleh banyak tuan. Satu orang budak ini dimiliki bukan hanya satu orang, mungkin 3 atau 4 orang. Gitu ya. Kenapa? Belinya barang-barang urunan. Harga 10 juta, 2 juta 500-an. Budak ini milik 4 orang misalkan. Yang mutasyakisuna, yang mereka ini terpecah belah dalam pengabdiannya. Warajulan salaman, dibandingkan dengan seorang yang dia hanya mengabdi kepada satu orang saja. Hal yastawiyani masalan, apakah sama permisalan ini? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi gini Bapak sekalian, Allah menggambarkan tentang keadaan orang musyrik. Digambarkan Allah seperti seorang budak yang dia memiliki lebih dari 2, 4 atau 5 tuan. Dia sangat keberatan. Ya, dia sangat mumet saat itu. Kenapa? Karena dia harus mengetahui apa yang diridhoi oleh majikan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Setiap saat majikan-majikan yang dia miliki ini menginginkan agar dia berada di sisinya. Ya kan? Dia mumet sudah. Jam sekian lagi ngelayani majikan satu, sini manggil, cepat ini bersihkan kamarnya. Ini belum selesai, manggil lagi. Masya Allah, ini digambarkan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun gambaran Allah, orang-orang beriman yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka sangatlah bahagia, mereka sangatlah senang. Kenapa? Karena mereka murni ibadahnya kepada Allah. Ya, yang mereka cari bagaimana Allah ridho kepada dia. Dia pun paham apa-apa yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini perbandingan dari Allah Subhanahu wa taala ya, antara orang-orang musyrik dengan orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini keadaan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam kaidah yang mulia ini menjelaskan tentang ya berpecah belahnya orang-orang musyrik di dalam mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi apa? Semua Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu diperangi Nabi SAW. Maka kaidah ini merupakan bantahan
dan merupakan jawaban atas orang-orang yang mereka menyembah kepada patung. Mereka mengatakan apa? Kita tidak sama. Ya, yang kita lakukan ini tidak sama. Kalau mereka ini menyembah kepada patung, sedangkan kami ini meminta kepada malaikat, ya, meminta kepada orang soleh, ya, makhluk yang bernyawa. Dan sedangkan orang musyrik zaman dulu itu yang mereka minta adalah batu. Bagaimana batu akan mendengarkan, mengabulkan, sedangkan kami tidak. Gitu ya kata mereka ya. Maka jadi mereka ini sebenarnya ya ingin mengalihkan konsentrasinya, bahwa mereka inginkan bahwa orang-orang yang menyembah kepada kuburan itu tidak sama dengan orang-orang yang menyembah kepada patung. Tidak boleh dikafirkan, ya, tidak boleh dikatakan musyrik dan tidak boleh diperangi. Ini kata mereka. Padahal apa? Rasulullah SAW beliau diutus Allah Subhanahu wa taala menghadapi orang-orang musyrik yang peribadahan mereka bermacam-macam. Tapi apa? Rasul tetap memerangi mereka tanpa terkecuali. Karena sekali lagi bahwa kaidah dikatakan syirik itu apa? Itu beribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala kainan man kana. Siapapun dan apapun yang mereka sembah. Ya, maka di dalam Al-Qur'an kita perhatikan Bapak sekalian. Di dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Ini dalilnya. Allah mengatakan, dan sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian menyekutukan Allah syai'an dengan sesuatu pun. Lah, kata para ulama usul, kalimat syai'an ini adalah nakirah dalam konteks nahi wala tusyriku. Apa faedahnya? Yufidul umum, memberikan faedah keumuman. Artinya apa? Bahwa Allah perintahkan kepada Nabi dan juga kaum muslimin agar beribadah hanya kepada Allah dan jangan pernah berbuat syirik kepada selain Allah dengan sesuatu pun. Baik malaikat, nabi, orang soleh, wali dan lain sebagainya. Itu semua diharamkan dan semua dianggap sebagai perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dibedakan, ya, tidak dibedakan sama sekali. Ini Masya Allah, ini kandungan kaidah yang ketiga. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 193. Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Wa qatiluhum, kata Allah, perangilah mereka. Perhatikan, siapa mereka ini? Orang musyrik. Tanpa Allah merinci musyrik yang mana ya Allah? Itu yang menyembah pada patung saja. Tidak, Allah mengatakan wa qatiluhum, ya, dan perangilah mereka, ya, hatta la takuna fitnah, sampai tidak terjadi fitnah. Apa makna fitnah di sini? Fitnah di sini adalah kesyirikan. Ya, perhatikan, perangilah mereka sampai tidak terjadi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yakunad dinu lillah, dan menjadilah amalan ibadah semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan, ya. Jadi lafaz ini umum, perangilah mereka tanpa terkecuali, tanpa dipilah dan dipilih. Pokoknya peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kepada nabinya untuk memeranginya. Ya, untuk apa? Memeranginya. Maka nanti kita lihat ya bagaimana Rasul dan para sahabatnya ketika membabat habis yang namanya kesyirikan. Insyaallah nanti kita bacakan. Kemudian penulis kitab di sini merinci, apa ada orang yang menyembah kepada matahari dan bulan? Ada. Ya. Wa dalilu syamsi wal qamari, dan dalil ada orang yang menyembah kepada matahari dan bulan. Ya. Matahari dan bulan kita tahu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang agung. Ya. Karena matahari jauh sekali kan? Berapa jaraknya katanya dari bumi dengan matahari? Kalau menurut anak-anak SMA yang mereka belajar tentang ilmu pengetahuan alam, katanya jarak bumi dengan matahari 150 juta kilometer. Katanya ya mungkin benar mungkin salah kan gitu. Intinya ya adoi pola gitu ya, 150 juta kilometer. Ya.
Dalam kondisi sejauh itu, tapi apa? Kita bisa melihat bahwa matahari sebesar itu. Kita bisa merasakan bagaimana panas teriknya matahari. Dan kita bisa mendapatkan bagaimana cahaya yang dipancarkan matahari itu. Ini menunjukkan matahari makhluk yang luar biasa. Demikian juga bulan. Tatkala terjadi gelap gulita di tengah malam, ya, malam purnama, masya Allah. Ini bulan dari bumi manapun kita lihat kelihatan. Cuma satu itu. Coba kita ke Amerika, bulannya itu bukan bulan Indonesia di sana jadi mon, enggak, cuma namanya saja ya. Iya, kita dari sini nanti ke Jawa Barat jadinya apa kalau bulan itu? Enggak, itu satu bulan itu menunjukkan betapa besarnya. Memang ya, maka sebagian orang ada yang menyembah kepada matahari dan bulan. Apakah dibenarkan? Tidak sama sekali. Allah berfirman di dalam surat Fussilat ayat 37. Allah mengatakan, wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah adanya malam dan siang. Coba ya Bapak sekalian, Allah menjadikan malam dan siang ini sebagai tanda dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu wal qamar, adanya matahari dan bulan. Insyaallah ya, ini menunjukkan bahwa empat makhluk ini makhluk yang sangat agung. Apa wasiat Allah? La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Maka jangan pernah kalian menyembah kepada matahari dan tidak pula kepada bulan. Ini menunjukkan bahwa Allah melarang menyembah matahari dan bulan, berarti di sana ada orang-orang yang menyembah matahari dan bulan. Allah larang. Seandainya tidak terjadi, tidak akan pernah Allah larang. Maka Allah mengatakan wa'budullah. Ya, apa namanya? Wasjudu lillah, sujudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit, yang menciptakan matahari dan bulan. Perhatikan ya, kalau menyembah jangan tanggung-tanggung. Ini makhluk. Ini pencipta. Kok kita menyembah kepada makhluk ini? Rugi kita. Kalau memang kita menyembahlah kepada yang maha menciptakan makhluk-makhluk yang ada ini. Kan gitu ya. Ini makanya manusia yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala memang hilang akal sehat mereka. Mereka tahu bahwa yang namanya nabi, orang soleh, wali, semua diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Mereka tidak mau minta kepada Allah langsung. Tapi apa? Minta pun kepada wali-wali tadi. Ya, Masya Allah. Ucapan seperti ini Bapak sekalian atau keyakinan seperti ini hakikatnya adalah merendahkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka menuduh Allah tidak melihat mereka. Seakan-akan mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak mendengarkan ucapan-ucapan mereka. Coba perhatikan ya. Jadi orang kalau sudah teracuni akidahnya, akal sehat pun tidak berjalan di situ. Ya, maka tidak mustahil ya ada orang bisa-bisanya cuman beli batu petuk harganya 1 miliar. Coba kalau untuk beli mobil dapat mobil, istri baru dapat istri baru. Coba. Antum bawa uang 1 miliar ngelamar kemana-mana diterima itu. Mbak 1 miliar Mbak. Syukur-syukur uangnya taruh mobil itu kolbak ngelamar sana keterima itu. Ini kok malah apa? Mereka beli batu petuk, coba bayangkan. Ini semua kenapa? Akal sehat mereka hilang. Orang kalau sudah rusak akal akidahnya itu, air segini nih yang kita beli paling 1.000 rupiah bisa dihargai 1.500.000, 200.000. Laku rame itu. Kenapa? Sudah dicampi-campi sebul. Ya, masya Allah. Orang luar biasa ini. Ini belanja ini kalau albiru berapa harganya? Gratis. Albiru gratis. Loh ini kalau harganya 250.000, luar biasa. Ketika akidah rusak, masya Allah, air pun jadi mahal. Ya, jangankan air, liur antum jadi mahal itu. Sekarang lihat liur sendiri aja bau gitu kok, bul jadi duit. Salah ya. Memang kalau orang syirik kepada Allah banyak UUD, ujung-ujungnya duit. Ya, ujung-ujungnya duit. Ini masya Allah. Ini dalil bahwa di sana ada orang-orang yang mereka menyembah kepada matahari dan juga bulan. Maka Allah mengatakan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud beribadah kepada matahari dan jangan pula kepada bulan. Ini ya. Wa dalilul malaikah.
dan dalil bahwa di sana ada orang-orang yang menyembah kepada malaikat. Anda perhatikan Bapak sekalian, Syekh di sini setiap menyebutkan suatu masalah, satu kaidah, mesti beliau mendatangkan dalil. Ya sebagaimana sudah kita singgung di pembukaan kitab ini, bahwa penulis kitab mendatangkan kaidah bukan datang dari pribadi beliau, melainkan beliau bikin kaidah yang beliau sarikan dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan itulah agama kita. Agama Islam adalah agama dalil. Jika ada dalilnya itulah agama, tidak ada dalil bukan bagian dari agama. Itu ya. Maka dakwah kita seperti itu. Kita selalu mendatangkan dalil. Tidak ada dalilnya, kita tidak anggap sebagai agama dan kita akan tinggalkan. Nah, adapun dalil ada orang yang menyembah kepada malaikat adalah qaulullah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun." Allah mengatakan, dan tidaklah ya dia memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan juga para nabi arbaban, rob, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah memerintahkan mereka menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Aya'murukum bil kufur. Apakah mungkin dia memerintahkan kepada kalian kekufuran setelah kalian mendapatkan keislaman? Perkara yang mustahil. Ya, Allah tidak akan pernah. Ya, ini menunjukkan bahwa seorang yang menjadikan malaikat, para nabi sebagai sesembahan, apa kata Allah? Itu sebagai kekufuran. Itu sebagai kekufuran. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai kekufuran. Ya, maka tidak dibedakan, tidak dikasih dispensasi. Walaupun malaikat atau nabi selama disembah dijadikan oleh selain Allah Subhanahu wa taala, tetap dikatakan perbuatan syirik dan pelakunya adalah musyrik. Dan Rasul kan sering sekali Bapak sekalian, beliau memperingatkan umatnya agar jangan sampai menjadikan Rasul sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Sebagaimana pernah saya bacakan di sini, ada pernah seorang datang kepada Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, laulallahu la anta lakana kada wa kada." Wahai Rasul, kalaulah bukan Allah dan Anda, niscaya menimpa kami ini dan ini. Artinya apa? Kalau Rasul tidak mendakwai orang ini, tersesat di jalan Allah. Perhatikan apa ucapan Rasul. Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul luruskan, harusnya kamu ucapkan laulallahu summa anta. Kalaulah bukan Allah kemudian Anda. Coba perhatikan. Rasul senantiasa mengingatkan umatnya dari bahaya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar jangan sampai umatnya ini menjadikan nabi sebagai apa? Tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah ridho, Rasul pun tidak pernah ridho ketika Allah disekutukan walaupun dengan nabinya sendiri. Gitu ya? Iya. Wa dalilul anbiya, dan dalil masalah nabi, sebenarnya ayat tadi juga sudah termasuk ayat tentang nabi, tapi beliau rinci lagi di sini. Ayat sendiri. Terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 116. Qaulullah ta'ala, firman Allah, wa idh qala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub. Wa idh qala Allah, dan tatkala Allah berfirman, ya Isa, wahai Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, ya, jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya, Allah klarifikasi ya kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihissalam. Saking banyaknya orang ya yang mereka menyatakan bahwa Nabi Isa dan ibunda Maryam alaihissalam adalah dua dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada, dalam rangka nguji kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Nabi Isa, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua ilah selain Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Isa? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah,
Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Aku tidak akan pernah mengucapkan dengan suatu ucapan yang itu tidak hak bagiku. Tidak ada hak bagi saya untuk mengucapkan kalimat itu. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Jika aku mengucapkan kalimat itu, engkau sudah mengetahuinya. Ya, kenapa? Ta'lamu ma fi nafsi. Karena engkau ya Allah Maha mengetahui apa yang ada pada jiwaku. Wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu wahai Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah zat yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Masya Allah Bapak sekalian. Ya, jadi Allah di sini menyebutkan, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah, ini jelas sekali Bapak sekalian bahwa ucapan seperti itu bukan haknya Nabi Isa alaihissalam. Maka kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan, laqad kafaral ladzina qalu inna Isa gimana? Inna Allah tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah satu dari yang tiga. Trinitas itu. Allah mengatakan mereka telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang berkeyakinan seperti itu? Orang Nasara. Yang Allah sendiri menyebutkan bahwa orang-orang Nasara itu termasuk orang kafir. Dalam surat Al-Bayyinah Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa orang kafir itu? Satu, min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab. Siapa mereka? Yahudi dan Nasara. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik itu? Semua yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu musyrik. Ya, Buddha, Hindu, Konghucu, ya, dan lain sebagainya, mereka termasuk kafir, masuk dalam kategori yang kedua, yaitu kafir dikarenakan kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil tentang orang ada manusia yang menyembah kepada para nabi. Apakah itu dibenarkan? Tidak sama sekali. Sampai Nabi Isa alaihissalam ya menjelaskan di hadapan Allah, ya beliau mengatakan, ya ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Aku tidak akan pernah mengucapkan sesuatu yang aku tidak punya hak tentangnya. Ya, ketuhanan, ya penyembahan itu hanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun tidak pernah sama sekali yang mengaku dirinya sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang ada Bapak sekalian, dakwahnya para nabi adalah apa? Mengajak manusia memurnikan ibadahnya kepada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kata Allah, kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Perhatikan ya, Allah dengan memakai istilah ba'atsna. Ba'atsa itu membangkitkan. Maka hari kiamat dikatakan membangkitkan. Karena memang keberadaan para nabi dan rasul itu membangkitkan. Membangkitkan apa? Membangkitkan iman yang sebelumnya tidak ada. Membangkitkan iman yang sebelumnya lemah. Ini kedudukan Rasul. Allah mengatakan, dan kami telah utus pada setiap umat seorang Rasul. Apa tugas mereka? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Akan mengajak manusia, beribadahlah kalian kepada Allah saja dan jauhilah taghut. Apa taghut? Kullu ma'ubida min dunillah fahuwa radin. Segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan dia ridha. Tuh, taghut ya, maka patung taghut. Ya, kemudian raja-raja yang kafir kepada Allah, taghut mereka. Tatkala mereka mengajak orang lain untuk menyembah kepada dirinya. Nah, ini dalil tentang apa? Adanya orang-orang yang menyembah kepada para nabi. Yang berikutnya kata penulis kitab, buat dalilus sholihin. Dan dalil tentang orang-orang soleh adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Surat Al-Isra ayat 57. Mereka orang-orang yang beribadah, ya, mereka orang-orang yang mereka minta. Perhatikan ya. Ternyata apa mereka? Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Ternyata sesembahan mereka ini, mereka mengharapkan kepada Allah wasilah, kedekatan. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah? Wa yarjuna rahmatahu,
dan mereka juga mengharapkan rahmatnya Allah, wa yakhafuna 'adzabahu, dan mereka juga takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa sekalian? Ini tentang orang-orang soleh. Ya, saya ulangi lagi. Allah mengatakan mereka, ya, orang-orang yang mereka sembah. Ya, jadi mereka menyembah kepada orang soleh. Ternyata apa? Orang soleh tadi mengharapkan kepada Allah kedekatan. Mereka mengharapkan rahmatnya Allah dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna ayat ini? Di kalangan para ulama tafsir itu terdapat dua penafsiran. Penafsiran yang pertama yang dimaksudkan adalah orang-orang yang mereka menyembah kepada Nabi Isa dan ibunya, itu Maryam alaihissalam. Ya, mereka menyembah kepada Nabi Isa alaihissalam, menyembah kepada Maryam alaihissalam. Padahal apa? Maryam juga, Nabi Isa juga, mereka apa? Menginginkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharapkan rahmatnya dan mereka juga apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan ini makna yang pertama. Jadi luar biasa ya, ada orang yang menyembah kepada orang soleh, padahal apa? Orang soleh sendiri takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba. Atau makna yang kedua adalah ayat ini menjelaskan tentang apa? Orang-orang yang mereka menyembah kepada sekelompok dari kalangan jin. Menyembah kepada jin, ternyata apa? Mereka tidak mengetahui jinnya masuk Islam. Jinnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jinnya mendekatkan diri kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah. Malah orang-orang ini menyembah kepada jin. Masya Allah ya. Ini nggak ada dibenarkan sama sekali. Ini ayat menunjukkan kepada kita bahwa ada di kalangan manusia yang mereka menyembah kepada orang-orang saleh. Ya. Bahkan pertama kali terjadi kesyirikan di atas muka bumi ini, apa sebabnya? Yaitu ini. Hulunya orang-orang terhadap kedudukan orang soleh. Abdullah ibn Abbas, ya, seorang pentafsir Al-Quran dari kalangan sahabat, beliau menerangkan bahwa generasi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh ini ada 10 generasi. Kulluhum ala tauhid. Semua mereka berada di atas ketauhidan yang murni, gak ada syirik sama sekali. Perhatikan ya, dari siapa? Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh alaihissalam tidak ada kesyirikan sama sekali. Padahal di situ ada 10 generasi. Tahu generasi? Kalau zaman sekarang sekitar 100 tahun ya. Jadi satu generasi ini habis sama sekali satu generasi. Kalau zaman dahulu, Nabi Nuh saja beliau berdakwah 1000 tahun kurang 50, 950 tahun. Berarti ribuan tahun satu generasi. Ibaratnya kalau seandainya setiap generasi 1000 tahun, 10.000 tahun tidak terjadi kesyirikan. Kapan terjadi kesyirikan? Itu di kalangan umatnya Nabi Nuh alaihissalam yang mereka ekstrim, yang mereka hulu ketika memuliakan orang-orang soleh. Ya, di antaranya Bapak sekalian di zaman Nabi Nuh alaihissalam ada orang yang sangat soleh, namanya Pak Lata. Ya, orang ini dijuluki dengan Lat. Ya, siapa Lata itu? Di antara penafsiran para ulama, Lata itu diambil dari kata Lata yalutu. Itu orang yang dia ngadon kue. Jadi kapan datang musim haji, Pak Lata ini, terkenal dengan Pak Lata ini, kerjaan beliau ini adalah ngadon kue. Kemudian dibagikan kepada jamaah haji gratis, tanpa bayar. Belum bikin sendiri, ngoreng sendiri, bagikan sendiri. Setiap tahun, datang musim haji, bikin lagi. Persiapan bahan yang banyak. Ketika beliau meninggal, Pak Lata meninggal ini, syaitan membisiki kepada umat itu. Tuh, dibikinlah gambar, ya, bikinlah patung dengan bentuk-bentuk Pak Lata ini, dan kemudian ditaruh di tempat ibadah kita. Agar apa? Agar kalau kita beribadah kepada Allah, termotivasi dengan solehnya Pak Lata itu. Generasi ini habis, belum disembah. Kemudian kata beliau, begitu generasi ini habis, mati semua, anak cucu mereka mati. Generasi berikutnya, iblis datang lagi, mas sembah saja itu. Minta kepada Allah dengan perantara orang soleh ini. Mulailah kesyirikan muncul di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Apa itu? Ketika mereka hulu dan berlebihan ketika memuji kedudukan orang-orang soleh. Maka hati-hati Bapak sekalian. Ya, ini merupakan tipu daya syaitan yang luar biasa. Betul bahwa kita seorang muslim itu diajarkan Nabi untuk apa? Untuk memuliakan
apa orang-orang soleh, memuliakan orang-orang yang zaman dahulu, betul. Tapi kalau kemudian berlebihan, kita meyakini mereka tahu perkara gaib, kita khawatir dapat kewalat kalau kita tidak menjalankan wasiatnya, ya. Bahkan tidak sedikit di antara kaum muslimin mereka khawatir menyelisihi gurunya daripada menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi Rasul biasa saja, tapi kalau sekali menyelisihi gurunya, masya Allah nggak bisa tidur, nggak enak makan, itu ya, nggak mau kerja. Kenapa? Takut kewalat sama gurunya. Giliran dia bermaksiat pada Rasul, tenang-tenang wae. Masya Allah, luar biasa. Padahal apa? Tidak ada jaminan sama sekali. Ya, yang ada Bapak sekalian bahwa kecelakaan, kebinasaan itu terjadi ketika seorang menyelisihi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah Bapak sekalian, ketika terjadi perang Tabuk, Rasul mengatakan di hari itu, wahai kaum muslimin, malam ini akan muncul badai yang sangat kencang. Maka siapa di antara kalian yang memiliki hewan tunggangan, ikatlah kuat-kuat hewannya. Dan jangan sampai kalian keluar dari tempat tinggalnya. Itu wasiat Nabi ketika malam perang Tabuk. Maka seluruh pasukan Islam menjalankan apa yang disabdakan Nabi, kecuali 2 orang. Mungkin dia panas ya, di asrama, di tenda panas, keluar biar semilir. Begitu keluar, masya Allah, betul apa yang disampaikan Nabi. Datanglah angin yang sangat kencang sehingga kedua orang ini terdampar, terbawa angin. Dari Tabuk kemana orang ini? Sampai kemudian terdampar di dekat Gunung Toi, di dekat Madinah. Coba berapa jam dari situ? Dari Tabuk ke Gunung Toi. Sekarang sekitar 10 jam naik bis kencang. Jadi apa Bapak sekalian? Terdampar ke bawah angin 10 jam perjalanan. Sini Jakarta lebih, sampai Lampung gitu. Kalau jalan tol terus nggak ada lampu merah. Jadi apa? Dendeng itu Bapak sekalian. Iya kan? Berapa sunnah Nabi yang diingkari? 1. Sunnah Nabi tidak diindahkan 1. Ya, menyebabkan kerugian yang luar biasa. Contoh lagi dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim. Ya, dari Salamah bin Aqwa. Rasul menceritakan bahwa di suatu ketika ada seorang di samping Nabi, dia makan pakai tangan kiri. Enak ya, tangan kiri. Mendoan tempe. Mendoan tempe. Gitu ya. Kupat tempe. Itu enak sekali, Pak. Masya Allah. Rasul mengatakannya, fulan, kul biyaminik, wahai fulan, makan dengan tangan kananmu. Dia mengatakan, aku tidak mampu wahai Nabi. Padahal dia mampu. Cuman ucapan itu dalam rangka apa? Dalam rangka menolak ucapan Nabi. Apa kata Nabi? Mastata'ta, kamu tidak akan mampu. Betul. Setelah Rasul mengatakan kamu tidak mampu, tangannya tiba-tiba lumpuh dan tidak bisa mengangkat tangannya walaupun hanya sekedar ke mulutnya, tidak bisa sama sekali. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Apa sebabnya? Menyelisih sunnah Nabi SAW. Maka antum lihat coba orang-orang yang menentang hadis Nabi SAW, orang-orang yang mereka memusuhi sunnah Nabi SAW, antum lihat bagaimana kesudahan mereka. Mereka tidak beruntung di dunia dan akhirat. Banyak antum mendapatkan, banyak sekali di depan mata kita sudah. Makanya kalau antum lihat ada orang kok begitu sengitnya benci dengan dakwah sunnah, antum tenang-tenang saja Mas. Kenapa sudah? Ini dakwah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menjaga dakwah ini. Atau enggak usah terlalu khawatir. Kewajiban kita menyampaikan. Tunggu saja kalau orang ini tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunggu akhir hidupnya sudah. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, dan itu sudah kita rasakan berkali-kali. Orang yang memusuhi dakwah luar biasa. Allah segerakan musibah yang menimpa kepada mereka. Nah, ini harusnya kita khawatir ya. Ketika apa? Kita bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Karena itulah ya, kita secara muslim seharusnya menjadikan Nabi SAW ya yang lebih kita khawatirkan ketika kita menyelisihi sunnah beliau. Ada dulu ya. Manusia ada yang menyembah kepada orang soleh. Ada ayat tadi. Walladzi ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Orang-orang yang mereka sembah itu selain Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa? Sesembahan ini yang mereka sembah ini yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Mereka menginginkan yang mendapatkan wasilah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa wasilah di situ? Ya, wasilah disebutkan Al-Imam Qatadah Ibn Di'amah, yaitu ulama yang hidup di zaman tabi'in. Yaitu taqarrabu ilaih
bi ta'atihi wal amali bima yurdi. Yaitu mereka mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan kepadanya, ya, wal amali, dan beramal dengan sesuatu yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Ini mana wasilah. Ya. Dan itu adalah wasilah, makna wasilah yang difahami para salafus saleh. Jadi orang-orang yang Allah sebutkan wabtahu ilahil wasilah, dan mintalah kepada Allah wasilah, itu maknanya apa? Yaitu mendekatkan kepada Allah dengan mentaatinya dan beramal yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang musyrik, mereka memahami wasilah itu sebagai perantara. Ya, jadi mereka beribadah kepada Allah dengan perantara. Kalau itu yang dia maknai, apa yang terjadi? Itulah syirik. Sebagaimana sudah kita baca ayatnya surat Az-Zumar, ketika mereka menyembah selain Allah, apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini tidak menyembah kepada mereka, tapi apa? Agar mereka ini, ya, orang soleh ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Masya Allah, perhatikan ya, orang soleh sudah mati lagi. Nah ini maka keyakinan seperti itu tetap dikatakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun wasilah di sini adalah tadi mendekatkan kepada Allah dengan mentaatinya dan beramal yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi, wa dalilul ahjar wal asjar, adapun dalil, ya, tentang bebatuan dan pepohonan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisatan ukhra. Afara'aitum, ya, apa yang kalian tahu, apa menurut kalian tentang al-lata wal uzza. Jadi afara'aitum di sini itu adalah istifham ingkari dalam rangka taubih. Allah menjelekan mereka. Ketika orang-orang ada yang menyembah kepada Lata dan Uzza, Allah mengatakan, ada apa sih bagi kalian tentang Lata dan Uzza serta Manat yang ketiga? Nah ini Bapak sekalian, apa yang dinamakan dengan Lat? Lata itu ada dua penafsiran dikatakan para ulama. Ya, Lat ini bisa dibaca dengan Lata tanpa ditasydid, yaitu Lata. Ya, ini adalah apa? Nama patung berhala yang berada di Taif, yaitu batu yang dipahat kemudian dinamakan dengan Lata. Di atas batu itu dibangun bangunan, dibikin tirai seperti Ka'bah, ya. Kemudian mereka orang-orang Taif dan sekelilingnya, mereka beribadah kepada Lata ini daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tuhannya dari kalangan sahabat Bani Saqif, ya, dan kabilah-kabilah yang ada di sampingnya. Perhatikan ini. Ini Lata. Nanti bagaimana ketika Rasul melakukan Fatu Makkah, dihancurkan semua. Ini Lata. Atau mana yang kedua tadi, Lata itu dengan ditasydid, Lata, afara'aitumul Lata. Ditasydid. Maknanya apa? Itu tadi orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam yang kerjaannya adalah Lata yalutu, dia ngadon kue. Ya, untuk jamaah haji. Akhirnya apa? Nama beliau ini diabadikan, dibikin dengan nama patung. Ini Lata. Adapun Uzza ini adalah apa? Pohon yang berada di lembah Nakhlah yang berada di antara Mekah dan Madinah. Ini juga sama, dikeramatkan pohon ini. Ya, kemudian di samping pohon ini dibikin tirai-tirai. Kemudian dibikin emperan-emperan. Dan di Uzza ini, di pohon ini, itu ada syaitan yang biasa berbicara kepada manusia. Bisa ngomong. Jadi orang-orang yang datang ke situ menyangka bahwa yang berbicara pohon itu. Mas Slamet Arab ngapang ini ngolit bojo mbah. Gitu ya. Itu yang ngomong bukan pohonnya. Siapa yang ngomong itu? Setannya itu. Perhatikan ya. Pak, mau apa di sini Pak? Ya pengen naik jabatan. Oh iya, tenang saja ya, syaratnya ini. Siapa yang ngomong? Setan itu. Makanya seandainya ada ya, ada nggak di Jawa ini? Ada tempat katanya bisa ngomong di situ. Salah ya. Nah itu setan itu, nggak mungkin pohon bisa berbicara.
Itu yang ngomong di situ adalah siapa? Adalah syaitan. Ya, di sini Bapak sekalian bahwa Uzza ini luar biasa ya. Ada pohon bisa ngomong. Yang ngomong siapa? Setan. Setannya perempuan nanti ketahuan. Ya, ini merupakan patung ya orang-orang Quraisy yang disembah penduduk Mekah dan yang di sekelilingnya. Itu apa namanya? Uzza. Jadi Mekah, di antara Mekah dan Madinah, nah itu sembahannya di situ mereka. Adapun Manat ini adalah batu besar. Ya, kalau Uzza tadi pohon, adapun kalau Manat itu batu besar. Ya, yang terletak dekat dengan Gunung Udaid antara Mekah dan Madinah. Ya. Apa namanya? Batu ini adalah sesembahannya dari Bani Khuza'ah, Aus dan Khazraj. Mereka kalau mau haji, ihramnya dari situ. Dan mereka dijadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 adalah nama patung, nama berhala yang mereka sembah yang paling besarnya di kalangan orang-orang Arab. Itu ya. Ini menunjukkan ada mereka disembah. Maka Rasulullah SAW tatkala beliau melakukan Fatu Mekah, beliau menaklukkan kota Mekah, maka beliau mengutus Mughirah bin Syu'bah dan juga Abu Sufyan bin Harb untuk apa? Untuk mendatangi Lata tadi. Apa Lata tadi? Itu patung, ya, batu yang dibikin patung. Kemudian diapakan? Dihancurkan dan diratakan dengan tanah. Teman-teman sekalian, ini Rasul mengutus untuk apa? Meratakan apa itu? Simbol-simbol kesyirikan. Jangan malah dilestarikan, yang tidak ada dibangun. Ya, ini dikatakan sebagai budaya. Bukan budaya, Pak, itu kesyirikan, Pak, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian Rasul mengutus Khalid bin Walid untuk mendatangi Uzza. Tadi apa Uzza tadi? Uzza itu adalah pohon yang di atasnya ada bangunan. Di situ ada setan perempuannya ya. Pak Teguh minta apa Pak Teguh gitu ya. Pak Teguh pengen ini, pengen itu misalkan, gitu ya. Nah, Khalid bin Walid kemudian apa? Beliau menghancurkan bangunan tersebut. Rumahnya dihancurkan, pohonnya dipotong. Habis itu apa? Ternyata Khalid bin Walid melihat jinnya keluar, nongol, ambil pedangnya ditebas sama Khalid bin Walid. Coba kalau antum lari itu, karena saking beraninya para sahabat ini. Maka sering antum ya, ada kisah orang nebang kayu besar, sudah dipotong, gak roboh-roboh ini, orang pada ketakutan. Masya Allah Bapak sekalian. Itu kenapa bisa seperti itu? Ada yang megang di situ jin. Gimana jin bisa lari terbirit-birit? Antum baca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ruqyah tempat itu. Ya, janganlah antum kebirit-birit takut. Aduh, pohon enggak orang sebaik ini kayak tak. Nah, jangan ya. Khalid bin Walid berani itu. Dan itu keadaan para sahabat Bapak sekalian. Ketika melihat setan bukan lari mereka, datangnya sekalian. Karena kalau kita lari, setan melari ngejar kita. Kalau kita dekat setan, setan kabur, takut kepada kita. Gitu ya. Mau dicoba nyalinya. Ya, tapi jangan nyari-nyari gitu. Wah, saya udah ngasih tauhid itu. Dan orang-orang mau belajar tauhid, inilah diantara hasilnya Bapak sekalian. Dia tidak ada rasa takut sedikit pun kepada makhluk seperti itu. Ya memang kita takut ya, takutnya muncul mukanya aneh-aneh, reot-reot, rambutnya panjang, bolong misalnya sandal bolong. Memang takut, cuman apa? Bukan itu kita takutkan. Kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak sekalian gini, saya kasih tip ya. Kalau kita masih punya rasa takut seperti itu, satu antum yakini bahwa jin, setan seperti itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Iya apa tidak? Iya, Allah yang ciptakan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tanamkan kuat-kuat. Yang kedua, sekuat apapun jin itu tetap kalah dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Gitu, itu harus kita yakinkan. Sehingga apa? Kalau kita mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya, tidak akan takut dengan perkara seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, Rasul mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menuju Manat tadi ya, batu besar yang kemudian di situ dijadikan untuk sesembahan. Apa yang beliau lakukan? Beliau diperintahkan Nabi untuk menghancurkan dan meratakan batu tersebut. Coba kita melihat bagaimana Nabi SAW ini menghancurkan segala simbol-simbol kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pandang bulu. Tanpa pandang bulu. Ya, maka seharusnya inilah ya yang menjadi PR pemerintah dan kaum muslimin agar apa? Agar jangan kemudian dibiarkan kesyirikan
terjadi tengah umat manusia. Karena sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bagaimana kerusakan dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara menyebabkan bahwa musibah dan malapetaka yang menimpa umat manusia dikarenakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Subhanahu wa taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang pada subuh ya, dan kita akan menyelesaikan risalah Qawaidul Arba. Ya, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bisa mengambil faedah dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.